Rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok asuransi ingin melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Meliza selaku dosen pengampu manajemen lembaga keuangan yang telah memberikan tugas kepada kami dan alhamdulillah kami dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dan tak lupa kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini termasuk pertemuan yang pertama ya setelah Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya sendiri Anggi Pratiwi sebagai moderator, yang kedua ada Nurul Fitriani, yang ketiga ada Nur Hasanah, yang keempat ada Renata Eka Wijaya, yang kelima ada Muhammad Fikri, yang keenam ada Fahri Bahtiar, yang ketujuh ada Munisa. Untuk selanjutnya pengertian asuransi akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Pengertian asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Fitriani. Selanjutnya ada manfaat asuransi. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya asuransi adalah sebagai berikut. 1. Rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul. 2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkan, makin besar pula premi pertanggungjawabannya. 3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. 4. Asuransi berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. 5. Alat penyebaran risiko. 6. Membantu meningkatkan usaha. Ketidakpastian asuransi. 1. Ada ketidakpastian ekonomis. Ketidakpastian dari kebijaksanaan ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi pola konsumsi, harga, atau terjadinya perkembangan teknologi. 2. Ketidakpastian yang berkaitan dengan alam. Ketidakpastian yang tidak bisa diprediksi seperti adanya banjir, badai, kebakaran, atau bencana alam lainnya. Ketiga, ketidakpastian yang manusiawi. Ketidakpastian yang disebabkan oleh adanya peristiwa tertentu seperti terjadinya perang, pembunuhan, atau pencurian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renata. Resiko murni adalah suatu resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Contohnya, jika kendaraan mogok atau rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja. Sementara resiko spekulatif adalah resiko asuransi. 1. Resiko murni adalah suatu resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Contohnya, jika kendaraan mogok atau rusak
sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja. Sementara resiko spekulatif adalah suatu resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian akibat kemungkinan terjadi keuntungan yang sangat kecil. 3. Resiko pribadi. Ketidakmampuan seseorang. Setiap manusia pasti akan mati, tetapi tidak diketahui kapan hal tersebut akan terjadi. Jadi, ada ketidakpastian kapan kematian itu akan terjadi. Juga ada resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian akan ketidakmampuan seseorang. Atau sakit seseorang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan. Resiko harta kekayaan. Resiko kekayaan ini adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang menimpa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Yang terakhir adalah asuransi tanggung gugat adalah produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung nasabah suatu perusahaan asuransi terhadap risiko yang tidak timbul karena adanya tuntutan dari pihak ketiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Munisa. Dasar hukum asuransi. Landasan hukum tertinggi asuransi adalah Undang-Undang Nomor 2 Dasar hukum asuransi. Landasan hukum tertinggi asuransi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 1992 peransuran yang berbunyi program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN terhadap perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam undang-undang. Unsur asuransi. Yang pertama, merupakan suatu perjanjian. Yang kedua, adanya premi. Yang ketiga, adanya ganti kerugian. Yang terakhir, adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi atau uncertain forfall. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fikri. Baik, jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi dalam UU No. 40 tahun 2014 pasal 1 angka 1 disebutkan ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian atau Schadverzekering, yaitu asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap pihak tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Contohnya, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi pengangkutan. Yang kedua adalah asuransi jumlah yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial. Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung
terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran jumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis asuransi jumlah: 1. Asuransi jiwa. 2. Asuransi sosial. Sekian, kemudian dilanjut dengan Pak Ari, Mas Ari. Untuk slide selanjutnya itu ada contoh kasus penolakan klaim asuransi kesehatan dalam kasus antara Pak Handoyo dengan perusahaan asuransi Allianz. Nah, di sini Pak Handoyo sebagai pemegang Piolins asuransi PT Allianz untuk jenis pertanggungannya itu kesehatan dan jiwa yang dirugikan oleh PT Allianz akibat dari klaim polis asuransi. Asuransi dengan masa pertanggungan selama 10 tahun tersebut dimulai sejak perjanjian asuransi ditutup, yaitu tanggal 10 September 2006 sampai dengan tanggal 10 September 2016 dengan premi pertanggungan sebesar 8.154.000. 8.154.000 per tahun dibayar selama 5 tahun. Sebelum Pak Handoyo sepakat pada asuransi tersebut, semua telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT Allianz, seperti SPAJ, pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau klinik atau laboratorium yang ditunjukkan PT Allianz. Masa pertanggungan berjalan 13 bulan 9 hari. Pak Handoyo meninggal dunia di rumah dengan kondisi tidak sempat dibawa ke dokter. Jenazahnya kemudian dikremasikan di Krematorium Nirwana, Bekasi. Handoyo sebagai tertanggung berhak untuk mendapat klaim asuransi sehingga setelah memenuhi persyaratan pengajuan klaim sebagai dalam polis, para waris mengajukan klaim pertanggungan sebesar 150 juta rupiah. Syarat-syarat pengajuan klaim diatur dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 7, namun penanggung menolak membayar klaim tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan pada hasil penelitian pihak PT Allianz diketahui pada saat itu pengajuan SPAJ telah terjadi misrepresentasi yang bersifat material, yang mana menyangkut masalah keterangan yang diberikan oleh tertanggung tidak sesuai dengan kenyataan. Lanjut slide bawahnya lagi. Minta tolong. Perjanjian asuransi yang dibuat antara PT Allianz dengan Handoyo telah disepakati kedua belah pihak dan Handoyo telah memenuhi persyaratan sebagaimana diketahui oleh PT Allianz. Sehingga sejak ditutupnya perjanjian asuransi sebagai pasal 257 KUHD, yang berarti persyaratan akan kondisi yang dipertanggungkan sebagai pasal 251 KUHD telah terpenuhi. Tindakan PT Allianz masuk dalam one prestasi klasifikasi tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya. Dengan adanya one presentasi yang dilakukan oleh PT Allianz memberikan hak kepada ahli waris Handoyo untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian atas dasar one presentasi berdasarkan pasal 1243 JO pasal 1246 KUH Perdata menentukan bahwa biaya rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya. Terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya. Hal ini berarti bahwa ahli waris Handoyo dapat menggugat ganti kerugian yang benar-benar dideritanya, yaitu sebesar 150 juta rupiah atau disertai dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang benar-benar telah dideritanya, dan keuntungan yang telah diperhitungkan dapat diterimanya.
Dan pihak Handoyo juga dapat membebankan kepada PT Asuransi Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan pengganti biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 JO pasal 1246 KUH Perdata. Itu contoh kasusnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, dari presentasi teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum polis asuransi adalah sebagai jaminan keberadaan berupa gadai. Karena yang menjadi objek dari gadai merupakan benda bergerak. Polis asuransi merupakan benda bergerak karena berdasarkan sifatnya, polis asuransi dapat berpindah atau dipindahkan sesuai dengan pasal 509 KUH Perdata, sedangkan berdasarkan ketentuan undang-undang dapat dilihat pada pasal 511 KUH Perdata. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak sebagaimana disebutkan di atas, maka polis asuransi dapat digolongkan ke dalam benda bergerak karena dalam polis asuransi terdapat pembayaran premi yang jika terjadi resiko maka tertanggung dapat menuntut penanggung atas pembayaran ganti rugi berupa klaim asuransi berdasarkan perikatan yang telah mereka buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.